Allah, wabil khusus para pimpinan, para alim, para ulama, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini sebagaimana banyak dibahas para ustadz di berbagai forum pengajian, ya, mulai pengajian pada Isya, diantaranya pengajian pada subuh dan berbagai macam forum. Tentu sudah banyak sekali informasi dan hikmah Ramadan yang kita terima dari para ustadz. Utamanya Ustadz Darmani ini aktif banget memanfaatkan medsos untuk dakwahnya. Semoga senantiasa diberkahi Allah. Saya akan ini tema dadakan, mohon maaf Mbak Alia kalau tempat ditanya tema itu ragu-ragu mau mengangkat tema apa gitu ya. Sehingga yang terjadi kalau menurut teori public speaking, tema dadaan ini disebut pidato impromptu. Impromptu itu improvisasi gitu ya. Jadi improvisasi secara dadakan. Hadirin rahimakumullah, mengapa sih ada syariat puasa? Tentu panjenengan sudah mengerti di antara sebab secara epistemologis bisa kita simak dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan niat yang tulus dan semata-mata mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Baik, sudah lengkap ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan diri kita dari segala dosa. Makanya kita dikasih program puasa Ramadan sebulan penuh. Dan program macam ini ya, oleh Allah juga diberikan syariatnya kepada umat-umat terdahulu. Misalnya umatnya Nabi Adam alaihissalam itu ada kewajiban puasa 3 hari setiap bulan yang disebut Yaumul Bid, ya. Di pertengahan bulan tanggal 14, 15, 16. Umat Nabi Hud diwajibkan puasa Hud. Saya puasa, saya tidak. Puasa saya. Dan itu oleh Rasulullah Muhammad SAW dipuji sebagai puasa terbaik, kata beliau. Terus ono poso iku sing kebel. Menika posoe Nabi Idris. Ono sing umat Nabi Idris iki. Poso setiap hari kali hari terlarang niku posoe Nabi Idris. Kemudian puasanya Nabi Isa alaihissalam jadwalnya itu 40 hari menurut salah satu riwayat. Puasanya sudah baik. Dan nabi-nabi yang lain semua ada syariat puasa. Artinya apa? Memang Allah memprogramkan dengan puasa itu untuk supaya umat manusia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah takwa, ini yang spesial ingin saya garis bawahi. Kita ini mau dibersihkan dari segala dosa. Cek kok cek pantas boleh langsung begini sama Tuhan ya. Karena Allah itu zat yang maha suci yang mencintai kesetiaan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya yang Allah itu mencintai kan bersih, maka umat manusia yang nanti akan dikembangkan
dosa, nanti kita akan ketemu yang namanya Aidul. Idul Fitri ya. Salah satu makna itu adalah kembali. Kenapa kok menggunakan diksi kembali? Jadi ketika kita itu mau pulang ke rasanya Allah kok dikatakan kembali, kok gak berangkat? Nanti kalau kurang puas dengan cara masnya, nanti bisa tanya ke Ustaz Biswali. Orang disebut kembali itu karena pernah pergi dari tempat itu. Coba cek di kamus besar bahasa Indonesia. Kalau orang nggak pernah pergi, nggak akan disebut kembali. Bisa. Mas Ganteng itu sebenarnya Mas Jagan ya. Ganteng ya boleh. Jenengan asli itu ya Madura. Kalau Anda nanti di pulang Madura disebut pulang atau berangkat? Pulang ya? Karena Anda berangkat dari sana Pak. Nah begitu juga manusia ini, karena kita berangkat dari alam surgawi dan kita akan kembali ke sana, maka disebut kembali namanya, bukan berangkat. Ketahuilah bahwa kita akan disini dalam habitat surga. Kakek kita Nabi Adam alaihissalam beserta Ibu Hawa itu diciptakan di surga. Dan oleh karena Allah berkehendak untuk menjadikan Adam sebagai khalifah fil ardi, khalifah di muka bumi, maka beliau dikeluarkan dari surga untuk memakmurkan bumi beserta anak cucu keturunannya. Dan pada saat yang ditentukan nanti, Allah akan memulangkan kembali umat manusia ke kampung asalnya, yaitu surga. Kepada Rasulullah, kita ini habitat surga. Dan kita itu gen surga dan akan dikembalikan ke sana. Makanya sebelum kembali difasilitasi dulu, yaitu proses pembersihan jiwa supaya pantas berjalan kembali. Karena suatu kubur dewa bersih. Pertanyaannya sekarang, apakah nanti saat kita pulang kembali ke kampung asal yaitu surga, secara otomatis disambut oleh tuan rumah dengan salam hangat? Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa tadkhuli jannati. Ibarat orang perantau lama sekali di perantauan, lalu pulang disambut orang tuanya dengan penuh sukacita. Kira-kira ya, senang apa senang? Wala anakku, kok syukur-syukur mereka penuh dengan penuh kasih sayang. Pun Allah nanti ketika menyambut kita kembali akan disambut dengan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke dalam pangkuanku dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambamu dan masuklah ke surga. Ini nak Ustaz, siapa tak masuk? Pakai sulit tak apa-apa. Kira-kira itu sambutan Allah nanti. Atau justru kita kembali tapi nggak sampai alamat yang dituju. Kalau nggak sampai alamat itu namanya apa? Pulang aku, nakal surga. Bisa saja kalau selama di perantauan kita itu tidak taat kalau syariat Allah, syariat Rasulullah, maka kita akan salah alamat saat pulang nanti. Tidak ke rumah asal yaitu surga, tapi ke
Nah sekarang pilihannya adalah apakah Anda mau menjadi ashabul yamin atau ashabul shimal? Pilihan ada di depan Anda. Tentu kita semua berharap agar menjadi ashabul yamin, golongan kanan, yaitu golongan orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang diampuni, dan orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mari kita optimis Bapak Ibu, optimis bahwa menjadi umat Rasulullah itu umat yang istimewa. Bagaimana tidak? Kita itu dijamin oleh Rasulullah. Itu aku masih belajar dari Quran, besar-besarnya masih terus ya. Kita dijamin oleh Rasulullah. Sabda beliau begini, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Faqila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Seluruh umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Tentu sahabat heran. Apa ngoten? Kanjeng Rasul wong sing gak gelem mlebu swarga. Ya ono, siapa mereka? Terus ini kan Nabi barang siapa yang taat kepadamu pasti masuk surga. Dan barang siapa yang ingkar kepadamu atau durhaka kepadaku, maka itu berarti mereka abai. Kok sih halus bahasa ya? Kok kalah berarti rokok atau ya? Abai. Artinya ada kesempatan untuk tobat sekali lagi. Ya. Ada nggak orang yang merantau terus tak boleh? Kita dibikin hanya kan merantau ya. Nanti pada saat yang ditentukan kita akan dipulangkan kembali ke kampung asal. Yang tak ada orang yang merantau nggak bisa kembali karena di perantau berbuat nakal terus dicegat polisi di penjara. Ada tetangga saya merantau ke Malaysia, alih-alih membawa uang hasil kerja, mau pulang aja nggak bisa karena kena kasus. Jadi ada yang merantau yang tidak bisa kembali. Kita semua ini orang-orang perantauan, mari berbuat yang terbaik supaya bisa kembali ke kampung halaman dengan ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lupa astagfirullahaladzim. Bisa kita musliman alhamdulillah. Sebelum kita berdoa dulu, Muhammad para sayyidina Muhammad alhamdulillah. Allahumma taqabbal siyamana warhamna wa sujudana wa qur'ana qur'ana rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir